Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi kami mengenai pengendalian dan sistem informasi akuntansi. Baik, Pengendalian dan sistem informasi akuntansi. A. Konsep pengendalian. Yang pertama, pengertian. Pengendalian internal adalah proses dan prosedur yang dijalankan untuk menyediakan jaminan memadai bahwa tujuan pengendalian terpenuhi. Yang kedua, tujuan pengendalian. Tujuan pengendalian yang pertama yaitu mengamankan aset. Yang kedua, mengelola catatan dengan detail yang baik untuk melaporkan aset perusahaan secara akurat dan wajar. Yang ketiga, memberikan informasi yang akurat dan reliabel. Yang keempat, mendorong dan memperbaiki efisiensi operasional. Yang kelima, mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang telah ditentukan. Dan yang keenam, mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. 3. Fungsi pengendalian internal. Fungsi pengendalian internal yang pertama yaitu pengendalian preventif, yang kedua pengendalian detektif, dan yang ketiga pengendalian korektif. 4. Kategori pengendalian internal. Kategori pengendalian internal yaitu ada dua, yang pertama pengendalian umum dan yang kedua pengendalian aplikasi. Kerangka pengendalian. 3 kerangka yang digunakan untuk mengembangkan sistem pengendalian internal yaitu yang pertama ada COBIT, yang kedua ada COSO ICIV, dan yang ketiga ada COSO ERM. Aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan, prosedur, dan aturan yang memberikan jaminan memadai bahwa tujuan pengendalian telah dicapai dan respons resiko dilakukan. Prosedur pengendalian dilakukan dalam kategori-kategori berikut. Yang pertama, otorisasi transaksi dan aktivitas yang layak. Yang kedua, pemisahan tugas. Yang ketiga, pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi. Yang keempat, mengubah pengendalian manajemen. Yang kelima, mendesain dan menggunakan dokumen serta catatan. Yang keenam, pengamanan aset, catatan dan data. Dan yang ketujuh, pengecekan kinerja yang independen. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi, yaitu mampu menjelaskan konsep pengendalian dasar serta menjelaskan mengapa pengendalian dan keamanan komputer itu sangat penting. Pengendalian adalah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut. Beda pengawasan dengan pengendalian. Pengawasan dengan pengendalian adalah pada wewenang dari pengembang kedua istilah tersebut. Pengendalian memiliki wewenang turun tangan yang tidak dimiliki oleh pengawas. Pengawas hanya sebatas memberi saran, sedangkan tindak lanjutnya dilakukan oleh pengendali. Mengapa keamanan komputer itu sangat penting? Keamanan komputer adalah keamanan informasi yang diaplikasikan pada komputer beserta jaringannya dengan tujuan untuk mencegah adanya penipuan dalam sebuah sistem yang berbasis informasi. Keamanan komputer ini ditunjukkan untuk melindungi dari pencurian informasi dan memelihara ketersediaan. Para pelaku usaha umumnya menerapkan sistem informasi akuntansi untuk mengelola akun mereka dengan lebih memadai, cepat, dan tepat. Pada dasarnya, sistem informasi akuntansi menyediakan tools yang digunakan untuk melacak pencatatan keuangan, sehingga status keuangan sebuah perusahaan dapat diketahui dengan akurat dan manajemen dapat segera mengambil keputusan yang Yang harus diperhatikan dalam penerapan sistem komputer ini adalah memperkecil celah penyusup untuk mengganggu sistem yang digunakan, baik melalui personal, komputer, jaringan lokal, ataupun global. Untuk itu, harus dipastikan bahwa sistem berjalan dengan memadai dan tidak ditemukan masalah dalam aplikasinya.
Selanjutnya, identifikasi kejadian. Manajemen mengidentifikasi kejadian potensial yang dapat mempengaruhi organisasi dalam mencapai tujuannya, dan juga memastikan apakah kejadian yang mempengaruhi kegiatan organisasi dalam mencapai tujuannya juga membuka peluang bagi organisasi untuk menerapkan strategi yang lebih baik dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi. Umumnya, kejadian yang mengakibatkan dampak negatif merupakan risiko yang harus dinilai dan direspon manajemen untuk bagaimana mengurangi dampak risiko yang terjadi dan mencegah kemungkinan terjadinya. Sedangkan kejadian yang memberikan dampak positif merupakan peluang yang perlu dihubungkan strategi dan proses pencapai tujuan. Di sini saya akan menjelaskan cara menilai dan merespon risiko menggunakan model ERM atau biasa disebut Enterprise Risk Management. Enterprise Risk Management ini adalah proses yang digunakan manajemen untuk mengatur strategi, mengidentifikasi kejadian yang mempengaruhi entitas, menilai dan mengelola risiko, serta menyediakan jaminan memadai bahwa perusahaan mencapai tujuan dan sasarannya. Adapun penilaian risiko. Penilaian risiko memungkinkan setiap organisasi untuk mempertimbangkan luasnya kejadian yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Untuk menilai kejadian yang dapat menimbulkan risiko, manajemen menilainya dari dua perspektif, yaitu kemungkinan terjadinya kejadian tersebut dan dampak yang ditimbulkan dari kejadian tersebut. 4. Dampak dari kejadian harus diuji, baik untuk masing-masing kejadian yang mengandung risiko maupun kelompok risiko yang mempengaruhi kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. Dan bagaimana cara merespon terhadap risiko? Setelah risiko dinilai, manajemen menentukan bagaimana risiko direspon, yaitu bagaimana tindakan-tindakan dilakukan untuk mengelola risiko yang terjadi atau berpotensi akan terjadi. Strategi untuk mengelola risiko tersebut terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, strategi menghindari. Yang kedua, strategi mengurangi. Yang ketiga, strategi membagi atau memindahkan. Yang keempat, strategi menerima. Sistem pengendalian internal adalah hal wajib yang harus dimiliki oleh perusahaan karena berbagai alasan, baik demi kelancaran operasional perusahaan hingga tingkat keamanan. Contoh sederhana aktivitas pengendalian internal yang mungkin bisa kita temui adalah aturan cuti, laporan kerja dinas, penetapan nomor induk karyawan, hingga rotasi jabatan. Aktivitas pengendalian internal perusahaan tentu menjadi penting untuk dibahas, sama halnya dengan aspek aktivitas lain dalam berbisnis, seperti pengadaan, produksi, hingga legalitas. Cara mengkomunikasikan informasi dan mengawasi proses pengendalian pada organisasi. Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Sistem informasi yang relevan dalam pelaporan keuangan yang meliputi sistem akuntansi berisi metode untuk mengidentifikasi, menggabungkan, menganalisa, mengklarifikasi, mencatat, dan melaporkan transaksi, serta menjaga akuntabilitas aset dan kewajiban. Komunikasi meliputi penyediaan deskripsi tugas individu dan tanggung jawab berkaitan dengan struktur pengendalian intern dalam pelaporan keuangan. Auditor harus memperoleh pengetahuan memadai mengenai sistem informasi yang relevan dengan pelaporan keuangan untuk memahami pertama, golongan transaksi dalam operasi, kedua, bagaimana transaksi tersebut dimulai, ketiga, catatan akuntansi, keempat, penggolongan akuntansi yang dicakup sejak saat transaksi dimulai sampai dengan transaksi dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Sekian pemaparan hasil materi kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.